Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada subuh hari ini kita bisa kembali rekaman ya. Sudah lama, hampir sebulan ya kita nggak ada materi yang diupload tentang ya kuliah AIK ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang telaah komunikasi propetik dalam tinjauan Al-Quran. Materi ini sebetulnya yang akan disajikan pada rapat atau pertemuan internal dosen ilmu komunikasi. Nah, kawan-kawan sahabat AIK sekalian, ya, berbicara komunikasi propetik, ya kita berbicara pada dua sudut pandang yang berbeda mengenai ilmu komunikasi, di mana secara keumuman ilmu komunikasi yaitu dibangun berlandaskan pada paradigma dan teori ilmu-ilmu sosial. Nah, tapi hari ini kita akan bahas secara bukan gamblang sih sebetulnya. Ya pokoknya mah ada sedikit selentingan lah, ada sedikit keterkaitan dengan ini ya, dengan ilmu komunikasi. Jadi pada bahasan kali ini kita hanya akan menjelaskan duduk perkara, ini loh komunikasi dalam Islam dan inilah komunikasi dalam secara nasional. Jadi belum ada integrasi, ini hanya memperkenalkan saja. Dan yang perlu dicatat bahwa ya pada subuh hari ini kita berbicara dalam konteks keyakinan. Jadi kalau ilmu itu kan awalnya didasari pada sebuah paradigma kebenaran. Nah, pada hari ini ya Bapak hanya menjelaskan materi ini diasumsikan dari sebuah keyakinan. Keyakinan akan kitab suci yang memang kita yakini itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad dan untuk disampaikan kepada umatnya, dan itu berlaku sampai akhir zaman. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, kita lanjut ke materi pertama. Nah, kawan-kawan sahabat AIK sekalian, pada pekan ini kita akan bahas konsep dasar komunikasi propetik, karena memang ini menjadi ciri khas utama ilmu komunikasi yang akan dikembangkan di kampus kita. Namun sebelumnya, seperti biasa yang namanya kuliah ya harus ada pengantar dulunya, harus ada
harus ada apa, harus ada ya harus ada inilah ya, harus ada seperti pendasaran dulu. Jadi beberapa ahli mengatakan bahwa komunikasi prophetic merupakan istilah baru dalam khazanah ilmu komunikasi yang mengacu pada pola komunikasi kenabian Nabi Muhammad yang syarat dengan kandungan nilai dan etika. Nah, jadi dasar asumsi yang dikembangkan dalam komunikasi prophetic itu adalah perilaku Nabi Muhammad itu sendiri, di mana sifat yang menempel pada diri Nabi Muhammad ya tadi tabligh, amanah, fatonah, sidik, atau dibalik kita naon lah ya, pokoknya mah gitulahnya. Nah, dari empat pandangan inilah sidik, tabligh, amanah, dan fatonah ini menjadi karakter utama pencerian komunikasi prophetic. Jadi role model seperti apa sih komunikasi prophetic ya? Itu bagaimana ketika Nabi Muhammad menyampaikan sebuah gagasan, bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan sebuah ide, bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan sebuah larangan dan perintah. Nah, itu tipologi komunikasi prophetic. Jadi kalau berbicara komunikasi prophetic ya tujuannya atau prototipenya ya jelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan yang lain ya prototipenya. Nah. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, komunikasi prophetic merupakan kerangka baru praktik ilmu komunikasi dalam perspektif Islam yang terintegrasi dengan kajian ilmu komunikasi yang sudah berkembang sebelumnya. Jadi memang komunikasi prophetic ini tema baru ya dalam ilmu komunikasi. Ini juga baru dikembangkan di beberapa perguruan tinggi, belum banyak digarap. Nah, pada intinya komunikasi prophetic ini ya memang dia menggabungkan, mengintegrasikan ilmu-ilmu komunikasi yang sudah mapan terlebih dahulu, yang memang berasumsikan pada pendekatan paradigma ilmu sosial. Nah, melalui komunikasi prophetic ini dia akan digabungkan dengan pola pendekatan Quranic Science. Nah, kira-kira seperti itu. Ini pola dasarnya. Oke, kita lanjut. Lanjut kepada pilar ilmu sosial. Nah, pilar ilmu sosial. Jadi komunikasi prophetic ini dia menyandarkan konsepnya ke dalam ilmu sosial prophetic. Jadi dalam ilmu sosial prophetic ada 3, yaitu humanisasi, amar ma'ruf, liberalisasi, nahi munkar, dan transendental, tu'minu nabillah. Jadi kalau ilmu sosial secara umum yang dibahas oleh Agus Comte dan lain-lain itu hanya bermuara pada interaksi antar kelompok atau interaksi antar simbol. Nah, pada pendekatan komunikasi prophetic, nah pilar ilmu sosial itu mengacu pada 3 aspek. Jadi yang dikatakan interaksi sosial itu harus bermuara pada 3 aspek. Amar ma'ruf, yaitu menyeru kepada kebaikan, atau istilahnya adalah humanisasi, liberalisasi, atau nahi munkar, mencegah pada perbuatan yang keji dan munkar. Jadi interaksi itu ya harus mampu menahan perbuatan yang tidak baik atau munkar. Dan yang ketiga adalah transendensi atau tu'minu nabillah. Nah, ini pilar yang dikembangkan dalam komunikasi ini ya, komunikasi transendensi. Nah, lalu apa sih yang menjadi landasan utamanya? Landasan utama ilmu sosial prophetic yaitu An-Nahl 125, auzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa zadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu An-Nahl. Lalu
Ada Ali Imran 104, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ulaika humul muflihun. Nah, itu landasannya juga sama dari situ. Dan terakhir Ali Imran 110. Ini ayat yang sudah familiar, kuntum khairul ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Nah, tiga Quran inilah yang bukan tiga Qurannya, tiga ayat dalam Quran inilah yang melandasi ilmu sosial propetik. Nah, komunikasi propetik itu akan disandarkan pada ilmu sosial propetik. Jadi dalam komunikasi propetik itu harus mengandung tiga unsur. Ada unsur humanisasi atau tersebut amal ma'ruf, ada unsur liberalisasi atau nahi munkar, dan ada unsur transendensi atau itu adalah tu'minuna billah. Jadi muatan dalam ilmu komunikasi propetik itu harus mampu mengajak kepada manusia untuk berbuat baik, amal ma'ruf, harus mampu mengajak manusia untuk mencegah keburukan, nahi munkar, dan harus mampu juga mengajak manusia untuk beriman, tu'minuna billah. Nah, ini esensi dari komunikasi propetik. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Oke. Quran sebagai petunjuk. Nah, ini kita akan mengacu pada sebuah paradigma. Jadi, dalam ilmu pengetahuan kita harus menggunakan sebuah paradigma. Nah, paradigma inilah yang nanti akan dijadikan dasar, dijadikan asumsi untuk untuk dikembangkan menjadi sebuah konsep dan teori. Nah, dari sini saya mengambil Quran sebagai petunjuk, yaitu menjadikan Al-Quran bukan hanya sebatas kitab suci yang enak untuk dibaca, bukan hanya kitab suci yang mendapat pahala jika dibaca, tapi menjadikan kitab suci sebagai petunjuk keilmuan. Apa asumsinya? Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini petunjuknya. Jadi kita jadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam kehidupan. Nah, ini ya, itu asumsi yang dikembangkan dalam penguatan komunikasi propetik. Oke, kita lihat lagi ya. Pertama, ini fungsi Quran sebagai wahyu telah banyak diketahui oleh umat Islam. Jadi kalau berbicara mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu, petunjuk, atau pedoman kehidupan, itu biasa. Karena memang kita meyakini itu adalah sebuah kebenaran. Jadi apa yang ada dalam Quran kita terima, apa yang dilarang dalam Al-Quran kita hindari, dan apa yang itu menghantarkan pada nilai-nilai ketakwaan kita amalkan. Itu sudah biasa. Dan memang itu adalah ajaran Islam seperti itu. Jadi Al-Quran memang petunjuk kehidupan, pedoman kehidupan, dan ini menjadi pedoman kita dalam beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dalam step ini kita sudah harus inherent dalam kehidupan bahwa Al-Quran adalah sumber kehidupan, sumber petunjuk dalam kehidupan. Lalu ketika Quran sebagai petunjuk, hudan dalam kehidupan, inilah yang masih jarang diungkap. Jadi ketika fungsi Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, ini yang jarang diungkap. Jadi kalau Al-Quran sebagai wahana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu udah biasa. Tapi ketika berbicara Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk kehidupan, ini yang jarang. Nah, kita membagi dua. Ketika Quran sebagai hudan itu diartikan hanya sebatas ya sudah, pokoknya urusan ukhrawi. Nah, tidak. Maka di sini kita akan jadikan Al-Quran sebagai hudan dalam pendekatan deduktif. Nah, apa sih pendekatan deduktif? Maka seluruh ilmu pengetahuan itu akan dikeluarkan dari konsep Al-Quran, meskipun ilmu komunikasi sudah ada terlebih dahulu ya. Nah, ketika Quran
bersifat deduktif, maka di sini kita akan mencoba bagaimana mengeluarkan sebuah konsep itu yang semula itu diambil dari Al-Qur'an, dan ini menjadi konsep dasar ilmu komunikasi, khususnya komunikasi propedik yang nanti akan kita gali dari komunikasi propedik menjadi jurnalisme propedik. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu fungsi Quran bukan hanya sebatas kitab suci, melainkan ia menjadi sumber dan inspirasi lahirnya ilmu pengetahuan. Nah, ini akan kita tuju. Jadi dari paradigma asumsi dan konsep dasar Al-Quran, kita akan mencari rumusan baku tentang konsep komunikasi. Atau minimal, kalau tidak bisa, kita akan menghantarkan seperti inilah etika berkomunikasi dalam Al-Quran, dan bagaimana etika komunikasi yang sudah memang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini gambaran filosofis yang ingin dikembangkan oleh penyaji. Pertama, ontologi. Jadi dalam ilmu pengetahuan itu harus ada 3 aspek ya. Ada aspek ontologi, ada aspek epistemologi, ada aspek aksiologi. Nah, ontologi itu tentang keapaan ya, kita jadikan Quran sebagai hudan. Nah, ketika Quran kita jadikan hudan, maka ontologi kita berasumsi dari Al-Quran itu sendiri. Lalu aspek epistemologi, bagaimana ilmu ini dikembangkan. Nah, ini kita akan melihat prinsip kehidupan, prinsip ilmu pengetahuan. Jadi kalau Al-Quran kita patok pada aspek ontologi, nah ilmu komunikasi yang sudah mapan, ilmu komunikasi yang sudah modern di tempatnya, kita akan jadikan sebagai prinsip epistemologi, karena memang bagaimanapun kita harus mengakui bahwa ilmu komunikasi sudah mapan secara ilmu pengetahuan. Nah, itu tidak bisa kita abaikan. Meskipun kita punya Quran, tapi juga kita tidak boleh mengabaikan bahwa ilmu komunikasi sudah memiliki paradigma ilmu yang mapan. Maka pada kesempatan ini saya melihat bahwa ya kita tempatkan ilmu komunikasi sebagai epistemologi, bagaimana kerangka acuannya dikembangkan. Lalu aksiologi, produk dari gabungan ontologi dan epistemologi, kita akan melahirkan komunikasi propedik. Jadi komunikasi propedik itu adalah gabungan dari konsep-konsep dasar-dasar nilai-nilai etika-etika paradigma yang ada dalam Al-Quran dan kehidupan Nabi Muhammad, yang digabungkan dengan konsep dasar paradigma ilmu komunikasi yang sudah mapan, maka akan melahirkan yang namanya komunikasi propedik. Kita lanjut, ini komunikasi propedik. Maka di sini dari komunikasi propedik, bisa kita lihat di tayangan di PowerPoint, dia akan turun menjadi prinsip dan paradigma komunikasi propedik. Nah, dari prinsip dan paradigma komunikasi propedik ini, maka lahirlah konsep jurnalisme propedik. Nah, jurnalisme propedik inilah yang akan kedepannya insya Allah menjadi pakem dalam pengembangan ilmu komunikasi yang ada di UM Bandung. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ya, ini landasan filosofis. Jadi zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, dalam tafsir At-Tanwir, PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa kalimat zalikal kitab memiliki makna luas. Allah tidak menggunakan kata haza kitabun, tapi lebih memilih kata zalikal kitabu. Nah, ini memang maknanya berbeda antara zalikal kitabu dengan haza kitabu. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Al-Quran
bukan hanya sebatas untuk bacaan dalam sholat saja. Nah, ini dalam tafsir At-Tanwir PP Muhammadiyah ya, Majelis Tarjih. Melainkan ia menjadi hudan, petunjuk bagi hidup dan kehidupan. Maka ketika Al-Quran posisinya menjadi petunjuk hidup dan kehidupan, maka sejatinya dia menjadi obor penerang dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Termasuk kita yang memiliki logo Islamic Technopreneurial harusnya menggunakan ini landasan Quran sebagai pedoman kehidupan. Nah, maka konsekuensi dari itu, ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini harus menjalankan prinsip Quran sebagai petunjuk bagi mereka yang mutakin. Maka apa sih implikasinya? Prinsip dalam jurnalisme prophetic menuju pada gelar mutakin. Jadi, jurnalisme prophetic itu bukan hanya sebatas mengkabarkan sesuatu, bukan hanya sebatas memberitakan sesuatu, tapi dari kabar itu bagaimana masyarakat digiring menuju masyarakat yang mutakin. Nah, jadi no hoax, no tipu-tipu, karena memang tujuannya adalah menjadikan masyarakat yang mutakin. Ini tujuan dari implementasi jurnalisme prophetic. Nah, mari sekarang kita lihat aplikasi ayat komunikasi dalam Al-Quran ya. Nah, mari kita lihat bagaimana aplikasi komunikasi dalam Quran ya. Nah, di sini sebetulnya sekali lagi bahwa Al-Quran sebagai petunjuk ya, ini bukan artinya secara letterlek dia mengatakan komunikasi, tapi kita akan melihat simbol-simbol yang ada dalam komunikasi prophetic, atau istilahnya kita menggunakan pendekatan interaksionalisme simbolik dalam membaca Al-Quran ini ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhu yawma idin khasyiah, amilatun nasibah, taslan naron hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari, la yusmin wa la yughni min ju', wujuhu yawma idin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah. Nah, di sini Allah tidak langsung mengatakan kepada kita bahwa surga seperti ini, neraka seperti ini. Tapi Allah katakan, hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah kalian tahu bagaimana hari pembalasan itu? Nah, di sini Allah tidak langsung instruktif, tapi bertanya dulu kepada manusia. Wujuhu yawma idin khasyiah. Nah, kan amilatun nasibah taslan naron hamiyah. Jadi pada ayat 1 sampai ayat 13 di sini Allah mengajak dialog kepada manusia untuk merenungkan bagaimana kondisi surga dan neraka. Dan di sini Allah sebutkan bahwa kondisi surga ini adalah ta'amun illa min dhari, kan la yusminu wa la yughni min ju', tidak bisa mendengar apapun, kan gitu ya. Wujuhu yawmaidin na'imah li sya'riha radiyah fi jannatin 'aliyah. Nah, mereka yang hidup di surga itu akan mendapatkan li sya'riha radiyah. Nah, ini ya. Nah, di sini Quran bercerita tentang kabar penghuni surga dan neraka. Kabar tersebut Allah sampaikan pada manusia melalui Nabi Muhammad bahwa kelak ada kehidupan di akhirat, yakni surga dan neraka. Nah, sumber beritanya dari siapa? Dari Allah. Siapa jurnalisnya? Nabi Muhammad. Siapa audiennya? Kita, umat Islam, termasuk para sahabat yang dahulu. Jadi pada ayat 1-13 ini menceritakan bagaimana Allah mengkabarkan kepada Nabi Muhammad tentang kehidupan surga dan neraka, yang itu harus disampaikan kembali, harus diliput ulang.
harus dikabarkan kembali kepada umat Nabi Muhammad termasuk para sahabat terdahulu. Seperti inilah kehidupan di surga. Nah, ini ya. Lalu, nah ini pola komunikasi yang begitu efik dalam Al-Qur'an masih pada Al-Qasas ayat 17-16. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir. Nah, ini yang menarik. Jadi ketika sudah dikabarkan tentang isi surga dan neraka dan siapa yang berhak masuk surga dan neraka, Allah tidak langsung menjas kepada manusia, tapi ditanya lagi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak berpikir bagaimana Allah menciptakan unta? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Fadzakir, ini baru penekanannya, fadzakir innama anta muzakkir, maka berzikirlah kalian atas semua ciptaan Allah. Nah, jadi pola komunikasi yang dikembangkan oleh Al-Quran atau Allah menggambarkan itu tidak komunikasi instruksif, meskipun pada posisi ini Allah sebagai Tuhan. Nah, tapi dia mengajak manusia untuk berpikir, mengajak manusia untuk untuk merenungkan atas ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan. Nah, dari sini kita melihat bahwa pola komunikasi propetik itu jelas luarannya dia harus menuju pada masyarakat yang mutakin, dan pola-pola komunikasinya itu lebih kepada dialog, membuka wawasan, bukan dialog-dialog doktriner yang dikembangkan. Nah, ini seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Yang kedua, aplikasi persuasif dalam Al-Qur'an ya. Ini Al-Alaq ayat 9-14 ya. Di sini Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla. Nah, ini. Jadi pada ayat 9-10 Allah bertanya, bagaimana pendapatmu mengenai orang-orang yang melarang untuk berbuat sholat. Nah, lalu ayat 11-12 Allah bertanya lagi, bagaimana jika orang yang dilarang itu berada pada jalan kebenaran. Di sini Allah tidak langsung menghukum, tapi mengajak dialog untuk manusia agar berpikir. Jadi ayat ini bercerita tentang bagaimana dulu Nabi Muhammad ketika hendak sholat ia senantiasa dihalang-halangi oleh warga Mekah. Nah, maka Allah bertanya seperti ini kan, innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu kalau orang yang mau sholat tapi dihalang-halangi? Kira-kira menunjukkan eta teh perbuatan baik atau tidak kan gitu ya. Allah memberikan seperti itu cara-cara komunikasinya. Dan bagaimana juga kalau memang orang yang sholat itu dia berada pada jalan yang kebenaran. Nah, maka aplikasi persuasif ini begitu kental dalam komunikasi propetik. Jadi komunikasi yang memang tidak ada yang tidak menekankan pada pada pemaksaan terhadap sebuah konsep, tapi mengajak audiens untuk berpikir, mengajak audiens untuk merenung, sehingga putusannya bulat berdasarkan keyakinannya masing-masing dan kebenaran wahyu. Simpulan apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Komunikasi propetik memang memegang prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan mutakin. Jadi ini prinsip yang tidak bisa dikembangkan, amar ma'ruf nahi munkar dan mutakin. Ini luaran dari komunikasi propetik. Maka jurnalisme propetik sebagai turunan dari komunikasi propetik memiliki estimate goal menuju masyarakat yang mutakin. Jadi penerapan dari konsep jurnalisme propetik itu ya harus menunjukkan pada menuju pada masyarakat yang mutakin. Jurnalisme bukan hanya sebatas mengkabarkan berita saja, tapi harus mampu membawa masyarakat pada derajat yang mutakin. Nah, ini yang paling penting
yang harus ada dalam kompetensi mahasiswa kita dalam ilmu komunikasi. Ketika belajar jurnalisme propedeutik, dia harus menuju pada derajat tertinggi, yaitu adalah gelar mutakin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.